Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan dan saya akan melanjutkan pembahasan tentang akibat dosa. Kalau sebelumnya, saya sudah menyampaikan akibat dosa yang pertama adalah dosa menjalar ke seluruh manusia, lalu akibat dosa yang kedua yaitu kematian menimpa seluruh manusia. Dan ada 3 macam kematian. Yang pertama, kematian fisik yang artinya pemisahan roh dari tubuh. Dan yang kedua, kematian rohani yang artinya pemisahan roh dari Allah. Lalu apa kematian yang ketiga? Kematian yang ketiga adalah kematian kekal. Apa artinya kematian kekal? Kematian kekal artinya pemisahan roh dan jiwa dari Allah selamanya. Lalu akibat daripada dosa, yang ketiga adalah hukuman dan neraka menanti orang berdosa. Hukuman dan neraka menanti orang berdosa. Kita akan baca di dalam Matius 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saya ulangi, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Lalu di dalam Daniel 12 ayatnya yang kedua dikatakan seperti ini, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Lalu kita akan baca di dalam Wahyu 20 ayatnya yang ke-11. Wahyu 20 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, saudaraku yang terkasih, akibat dosa, hukuman dan neraka menanti orang berdosa. Jadi kalau kita masih diberikan kehidupan saat ini, kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh dapat berubah, untuk kita boleh dapat bertobat. Ayo, sadar, bertindak, ambil keputusan untuk berbalik dari kegelapan kepada terang, datang kepada Tuhan. Agar kita tidak masuk ke dalam kematian kekal itu. Agar kita tidak masuk ke dalam lautan api itu. Jalan dan cara manusia itu banyak untuk masuk ke surga. Mereka menempuh berbagai macam cara. Kalau di dalam dunia ini, begitu banyak cara manusia untuk pergi ke surga, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ada yang disebut dengan beragama. Kalau di Indonesia, ada beberapa macam agama, yaitu agama yang berbeda-beda. Dan semua mereka berharap untuk masuk ke dalam surga. Lalu ada juga cara orang untuk masuk ke dalam surga. Dengan cara berbuat amal. Dengan cara berbuat baik. Tapi seberapa banyak amal kita, seberapa besar kebaikan kita untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Seberapa banyak amal kita? Apakah bisa
dengan begitu banyak amal kita, dengan begitu banyak kebaikan kita untuk kita bisa masuk ke dalam surga? Tidak. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Dalam Yesaya 64 ayat 6. Sekalipun manusia telah berusaha berbuat baik, bahkan mungkin berkorban menyerahkan nyawanya sendiri, tetapi semuanya itu tetap tidak ada faedahnya. Karena tidak mencapai standar Allah dan tidak dapat menyelamatkan mereka dari hukuman Allah. Kita buka di dalam Efesus 6. Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jerahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus. Hanya Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Jadi, kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup pada saat ini, kita yang masih hidup. Kalau orang sudah mengalami kematian fisik, itu artinya sudah tidak ada kesempatan bagi dia untuk dia bertobat. Kalau dia di dalam masa hidupnya tidak mengalami pertobatan. Kalau di dalam masa hidupnya dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak benar-benar melakukan kehendak Bapa, tidak ada lagi kesempatan bagi dia. Kesempatan itu bagi kita yang masih hidup. Kalau saat ini kita sedang berada di jalan yang tidak benar, segera sadar, ambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan. Kalau kita pada saat ini melakukan banyak dosa, banyak kesalahan, segera bertobat. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini kelihatan. Jiwa tidak kelihatan, roh tidak kelihatan. Tetapi tahukah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sering kita mendengar di dalam setiap gereja dikatakan untuk kita mencari jiwa-jiwa, untuk kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu mengapa dikatakan di dalam gereja atau disebutkan oleh para hamba-hamba Tuhan, cari jiwa-jiwa sebanyak mungkin untuk datang kepada Tuhan. Bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mengapa para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta mengatakan demikian? Mengapa di gereja-gereja dianjurkan, dikatakan seperti itu? Karena sesungguhnya di dalam jiwa itu terdapat pikiran, emosi, dan juga kehendak. Jadi kalau manusia itu memiliki kehendak, itu ada di dalam jiwa. Kehendak, keinginan. Jadi di dalam jiwa oranglah timbul keinginan atau kehendak. Apakah dia ingin melakukan yang benar atau melakukan dosa? Kalau dia ingin melakukan dosa, maka kita sudah tahu pasti kemana dia nanti akan pergi.
Tapi kalau dia mau melakukan yang benar, kita juga sudah tahu pasti kemana dia akan pergi. Selalu hanya ada dua pilihan. Neraka atau surga. Jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Dosa atau yang benar. Ada dua pilihan. Dan Tuhan memberikan kita kesempatan. Di dalam kita masih hidup. Untuk itu, mari. Kalau kita mengalami kematian rohani, itu artinya kita masih hidup. Berarti kita diberi kesempatan untuk kita bertobat. Untuk kita datang kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Siapapun Anda. Jikalau Anda belum benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Segera ambil keputusan untuk benar-benar percaya kepada Dia. Setelah mengambil keputusan percaya kepada Yesus, sadar, ambil keputusan juga untuk bertobat. Bertobat dari kegelapan, datang kepada Tuhan, berbalik dari kegelapan kepada terangnya Allah. Karena hanya di dalam kesempatan ini, semasa kita masih hidup, kita boleh dapat melakukannya. Setelah kita meninggal, mengalami kematian fisik, kita sudah tidak ada kesempatan untuk kita bertobat. Hanya semasa kita masih hidup, kita boleh dapat memiliki kesempatan itu. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Itu kenapa? Karena dia memiliki keinginan atau kehendak di dalam jiwanya untuk berbuat dosa. Tapi kalau kita memiliki keinginan atau kehendak untuk berbuat yang benar, maka kita akan selamat. Jadi, kalau hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, atau jiwa-jiwa sesama orang-orang percaya berkata, ayo kita bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu supaya jiwanya diselamatkan. Karena di dalam jiwa itulah keinginan manusia timbul, kehendak manusia timbul. Akankah dia berbuat yang benar atau berbuat dosa? Semua ada di dalam jiwa. Di dalam jiwa ada emosi, perasaan. Di dalam jiwa ada pikiran. Di dalam jiwa ada kehendak. Nah jadi, untuk itu, kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita doakan jiwa-jiwa agar mereka mengalami keselamatan. Terpujilah nama Tuhan. Dimanapun kalian berada, pada saat ini, jikalau kalian mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan memberkati kalian dan menyembuhkan kalian yang sakit saat ini. Apapun penyakit kalian, kalian bisa mengambil minyak, mengoleskan dengan minyak itu ke tubuh kalian yang sakit. Kalian hanya percaya kepada Tuhan. Percaya saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Dan ketika kalian mengalami kelemahan tubuh, juga berdoa, datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan lewat Roh Kudus-Nya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Siapapun mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau ada di antara mereka pada saat ini yang telah lari dari kebenaran firman-Mu, Tuhan tarik mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawa mereka kembali Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya.